Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan hari ini kita sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezeki. Amin. Video kali ini teman-teman ada study case ya untuk bisa kita pelajari dan kita pahami. Ini pertanyaan dari teman kita, di mana ketika kita salah dalam memahami suatu eh, konfirmasi ataupun setup, maka kita akan eh, salah mengambil keputusan teman-teman. Nah, di sini kita coba bahas untuk pertanyaan pertama. Izin bertanya Bang, apakah candle hijau seperti itu dengan body dan sumbu seperti itu di M30 bisa dibilang konfirmasi atau rejection? Nah, di sini teman-teman, kita harus bisa juga yang pertama bedakan itu rejection dan konfirmasi teman-teman. Nah, di sini coba kita cek ya. Kalau melihat uh, screenshotnya, yang dimaksud daripada abang tersebut adalah candlestick hijau ini. Nah, kita lihat ya, apakah ini bisa dikatakan konfirmasi? Nah, ini. Di sini kita perhatikan teman-teman. Ini adalah rejection. Ya, ini merupakan rejection, bukan konfirmasi. Nah, lalu di mana konfirmasinya? Ini adalah hasil penurunan yang sudah terkonfirmasi di atasnya, teman-teman. Jadi ini bukanlah konfirmasi, tetapi rejection iya. Ini merupakan rejection dari konfirmasi, dari setup sell yang sudah terbentuk di atasnya. Nah, gitu teman-teman. Coba kita cek ini. Inilah konfirmasinya yang harusnya eh, abang pahami gitu ya. Bukan di area ini. Jadi konfirmasinya di sini. Nah, boleh juga ini support yang sudah di break. Nah, gitu. Jadi ini bisa kita tarik Fibo, tentunya eh, titik 100 di body candle ini, titik nolnya di shadow paling atas ini. Nanti kita akan langsung masuk ke eh, chartnya ya, karena ini masih baru, kita nanti lihat di chartnya. Tapi yang paling penting di sini, ini bukanlah konfirmasi seperti yang abang maksud. Ini bukan konfirmasi, tetapi ini hasil rejection, di mana ketika terbentuk konfirmasi ini, inilah konfirmasinya, maka harga akan retracement, disinilah tempat kita atau kesempatan kita untuk melakukan entry di dalam zone initial break sell ini. Karena disinilah dia uh, konfirmasi yang sebenarnya. Ketika dia masuk ke zone ini, maka kita bisa melakukan entry sell. Jadi ini bukan konfirmasi, tetapi ini rejection dari konfirmasi. Oke, kita langsung masuk ke chart. Nah, di M30 ini ya, ini area yang di screenshot oleh abang yang tadi. Kita langsung marking di sini, yang mana konfirmasi untuk sell-nya. Jadi agar kita tidak salah teman-teman dalam memahami konfirmasi tersebut. Nah, ini satu candle bullish ini sudah di break oleh dua candlestick di sebelahnya. Ini adalah momentum ataupun setup sell ataupun konfirmasi untuk sell. Karena harga akan lanjut turun ketika ini sudah terbentuk. Lalu ini yang abang tanyakan ini adalah rejection dari konfirmasi, bukan konfirmasi. Konfirmasinya di sini, ini rejectionnya di mana ketika harga masuk ke atas atau retracement, itu kesempatan kita untuk melakukan entry sell. Oke, jadi ini kita boleh tarik Fibo. Nah, ini nolnya di shadow terluar dan 100-nya di body candlestick yang close di luar daripada bullish candlestick ini. Nah, kita lihat ini sudah masuk di zone 161.8. Nah, ini untuk target pertama sudah dapat ya. India sudah masuk ke zone 161.8. Jadi tadinya entry-nya di zone ini ketika dia sudah masuk ke area setup sell tersebut ataupun konfirmasi tersebut. Nah, ini sudah tembus teman-teman sampai di 30 pips ya, 30-an pips lebih. 30 sampai ke 40 pips untuk TP awalnya tentunya di zone 161.8. Nah, bisa hold position sampai nanti di angka 261.8.
gitu teman-teman. Itu maksimal TP-nya, jangan terlalu tamak gitu. Jadi yang berikutnya kita akan bahas lagi untuk pertanyaan yang kedua. Setelah itu kan candle merah, apakah selanjutnya bisa dibilang itu menjadi bearish engulfing? Nah, ini ya, kita langsung masuk ke chart. Nah, ini ya, ini adalah hasil rejection, hasil penurunan dari sini. Apakah ini bisa dibilang bearish engulfing, teman-teman? Candle bearish ini? Nah, kalau menurut saya yang saya pahami bearish engulfing itu bukanlah di zone seperti ini, teman-teman. Ini sudah lebih ke eh, drop base drop atau supply area, bukan bearish engulfing. Kita harus bisa bedakan teman-teman ketika ada bearish engulfing dengan area drop base drop. Nah, kita langsung cek ya. Nah, ini apakah teman-teman bisa membedakan ini dengan yang tadi yang ada di bawah atau pertanyaan abang tadi? Nah, di sini teman-teman kita harus bisa bedakan ketika terbentuk bearish engulfing di mana harga tadinya naik, ya setidaknya itu kita katakan bisa retracement dan dia ada candlestick bullish terakhir teman-teman di break oleh candle bearish. Dia harus mampu menelan body candlestick ini. Inilah yang disebut dengan bearish engulfing. Ini menurut yang saya pahami teman-teman. Bandingkan dengan area yang ini. Nah, ini sudah drop teman-teman. Ini sudah drop dan ini menjadi base-nya, ini drop kembali. Dia lebih ke SND, yaitu supply. Gitu teman-teman. Jadi bukan bearish engulfing lagi. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan setup seperti ini teman-teman. Ini bukan setup lagi. Ini sudah hasil penurunan daripada setup yang ada di atasnya. Nah, yang boleh kita pahami juga seperti ini contohnya. Ini dia harga eh, turun ya, ini turun, lalu dia naik nih. Dia naik. Harusnya jika ini di break oleh satu candlestick bearish di sini, panjang satu candlestick bullish ini ya, inilah yang disebut dengan bearish engulfing. Nah, gitu teman-teman. Seperti yang kita jelaskan di atas tadi. Kita harus bisa bedakan hal-hal yang seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan bearish engulfing, di mana harga mengalami kenaikan dan muncul bullish ini, dan dia di break oleh bearish candlestick. Inilah yang disebut dengan bearish engulfing, bukan seperti ini. Ini sudah lebih ke drop base drop supply area. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai salah melihat setup ataupun konfirmasi. Ketika kita salah, teman-teman, maka kita akan salah mengambil keputusan, salah meletakkan entry point. Jadi resikonya itu lebih tinggi loss ya, gitu teman-teman. Resiko kita lebih besar. Ketika kita sudah benar melihat setup seperti ini, konfirmasi, maka profitable kita itu lebih tinggi. Ini sangat bagus teman-teman. Tinggal kita sell di zone ini harusnya, jika abang ini bisa mengetahui zone ini sebagai konfirmasinya, maka akan melakukan entry di zone ini. Ambil di zone 161.8, maksimal di zone 261. Seandainya kita contoh ambil 2 layer, maka 1 layer boleh di sini, 1 layer lagi di zone 261.8. Tinggal pasang SL plus. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi itulah yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan daripada Bang Dahman tadi. Semoga ini jadi pelajaran ya juga untuk kita semua ya. Eh, Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.